Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dimas Sari Mukti. Latar belakang saya dulu mantan DJ piring maksudnya. Nah, cuci piring di restoran pizza cepat saji ya. Itu saya masuk ke restoran cepat saji itu kayaknya kok ramah-ramah gitu ya. Kalau kita mau masuk, siang kakak untuk berapa orang, merokok atau tidak gitu ya. Pakai genjot gitu Bapak Ibu ya. Iya, terus waktu pas kita udah pilih ya, mau apapun yang kita pilih pasti dia bilangnya pilihan yang tepat kakak untuk hari ini gitu. Oh baik banget saya bilang ya. Nah langsung saya ngelamar dan akhirnya keterima Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Cita-cita yang salah jangan ditiru ya. Iya. Nah terus waktu saya pertama kali kerja Bapak Ibu ya, saya cuci piring tuh. Saya cuci piring. Nah kebetulan kalau misalkan cuci piring di rumah gimana Pak? Ya piring diambil, disabunin kan, dicuci. Wah teman saya ngetawain. Dimas kamu nyuci kayak gini mah kapan kelarnya gitu ya. Oh ternyata ada mesinnya Bapak Ibu ya. Bisa ditaruh 50 piring sekaligus, mesinnya ditutup, piringnya bersih sendiri. Oh gini cara cuci piring, saya baru tahu ya. Oke, nah hari ini saya ingin membahas bahwa setiap kesuksesan orang ada polanya Bapak Ibu. Nah jadi yang akan kita bahas hari ini adalah sukses ada polanya. Gagal ada polanya, sukses juga ada polanya Bapak Ibu. Nah malam ini yang bakal kita bahas mending pola sukses apa pola gagal? Pola sukses aja lah ya, kita sepakat ya. Nah Bapak Ibu, pola sukses itu yang jelas sukses itu diam gitu ya. Nah kita yang datang ke kesuksesan itu. Bukan kita yang diam, kita nungguin suksesnya datang ke kita. Kalau sukses ditungguin, insya Allah suksesnya nggak akan datang. Jadi kita yang datang ke kesuksesan Bapak Ibu. Nah, saya juga quit dari kerjaan saya, ya itu juga karena pola. Jadi saya ngelihat polanya, ada yang udah kerja 10 tahun, 15 tahun, alhamdulillah bisa cicil motor. Keren nggak Bapak Ibu? Nah, saya mikir, wah kalau misalkan saya udah 15 tahun, baru bisa cicil motor, aduh gawat juga ya, kapan beli mobil mewahnya gitu, saya mikir kayak gitu. Akhirnya saya quit Bapak Ibu. Karena kan kalau misalkan kita pingin tahu masa depan kita, mudah. Lihat aja orang yang sudah kerja lebih dulu dari kita. Nah tapi saya lihat orang-orang yang bisnis ya, itu kok hidupnya luar biasa sekali gitu. Memang yang gagal ada, tapi ada polanya kalau misalkan kita ngerti, suksesnya luar biasa. Makanya saya pilih bisnis Bapak Ibu. Sekarang kita ada di bisnis yang namanya network marketing. Nah jadi tidak marketing saja dan tidak network saja. Kita ada di bisnis yang namanya network marketing. Ada salam dari teman saya Bapak Ibu ya. Ini burung. Kira-kira Bapak Ibu kalau misalkan ada burung nggak bisa terbang, burung apa namanya? Ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, kalau misalkan itu burung nggak sadar, kalau misalkan dia punya sayap, padahal itu sayap nempel di dia punya badan, itu namanya burung bego, bener nggak? Dia punya sayap nempel di badan tapi dia nggak tahu bahwa dia punya sayap. Itu namanya burung bego Bapak Ibu. Ada juga burung malas. Dia tahu dia punya sayap tapi dia nggak mau pakai. Nah si burung nanya, kira-kira kita yang mana Bapak Ibu? Yang bego apa yang malas? Maksud saya adalah teman-teman saya itu kadang-kadang jalanin network marketing tapi milih salah satunya aja. Nggak salah memang. Tapi kalau misalkan kita pingin maksimal, bagusnya kita combine dua-duanya. Sellingnya oke, networkingnya juga oke. Kalau misalkan salah satu memang bisa besar, tapi memang beda omset, beda ilmunya Bapak Ibu. Contoh, omset 10 juta dengan omset 100 juta, kalau kita mau hasilin, ilmunya beda nggak? Beda. Ilmu omset ratusan juta dan ilmu omset miliaran, beda nggak? Beda. Itu dia. Kalau kita pingin bermiliar-miliar ya, kayak pemimpin-pemimpin kita ya, di Bandung ada Pak Rizky, Pak Naga Sugara, Pak Jamal, Pak Ruli Wahyudi gitu kan. Kita memang perlu maksimalkan dua-duanya Bapak Ibu. Ada tokoh namanya Ray Kroc. Anda tahu Bapak Ibu? Ray Kroc ini pemilik McD ya. McD jualannya burger. Tapi pemilik McD bisa lebih kaya daripada pemilik Freeport. Padahal Freeport jualannya emas. Padahal sekilo ayam sama sekilo emas, mahal mana Bapak Ibu? Emas. Tapi kenapa bisa lebih kaya yang punya McD?
Karena MACD menggunakan leverage daya ungkit yaitu jaringan. Betul? Apple. Anda kebayang Steve Jobs dengan Apple-nya? Kalau misalkan kita mau beli harus ke Malang dulu. Apple Malang ya. Nah, Apple ya. Itu saya yakin Apple nggak akan sebesar sekarang Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau Apple beli di mana pun bisa. Jaringan lagi. Bill Gates, Microsoft. Jaringan nggak? Jaringan juga. Ya. Semua orang kaya di dunia dia pakainya namanya jaringan atau network Bapak Ibu. Nah, jadi kita jangan alergi sama network. Satu contoh lagi. Pemilik Alfamart, Joko Susanto. Ya, jadi salah satu orang terkaya di Indonesia karena Alfamartnya. Padahal jualannya jualan sembako juga, tapi bisa orang terkaya. Mungkin di dekat rumah kita ada grosiran, jadi orang kaya nggak? Iya, di desanya, ya kan? Nah, tapi dia jaringannya luar biasa, akhirnya jadi orang terkaya RI juga. Luar biasa ya, jaringan ya. Nah, jadi pola mereka adalah pola jaringan. Sekarang kita bahas pola sukses di Tiens, Bapak Ibu. Di saat Anda awal gabung, kira-kira apa yang pertama Anda pelajari biasanya? Ini menurut pengalaman saya, Bapak Ibu. Di saat kita baru pertama gabung, kita belajar yang namanya selling. Betul ya? Biar kita punya yang namanya penghasilan. Napoleon pernah bilang, rahasia suksesnya adalah dia selalu memastikan tentaranya berjalan di atas perutnya, katanya. Maksudnya tentaranya tuh nggak pernah dibiarin lapar, Bapak Ibu. Kebayang ya? Nah, karena kalau misalkan lapar, perang semangat nggak? Nggak semangat. Nah, sama juga dengan kita, Bapak Ibu. Distributor Tiens, kalau misalkan bonusnya cekak, kira-kira semangat nggak? Cekak juga semangatnya ya. Tapi kalau bonusnya gede, semangatnya juga tahu punya. Nah, penghasilan besar di awal itu dari selling. Nah, selling ini boleh offline, boleh nggak offline? Boleh. Omset Indonesia besar, tentu offline-nya banyak sekali. Nah, boleh juga dari online. Nah, ini yang digemari di kota-kota besar ya, terutama sekarang ini online. Dan kebetulan grup saya juga sebagian besar memang online. Ini yang sekarang lagi meningkat pesat, Bapak Ibu. Ya, ini juga bisa jadi jalan. Intinya sesuaikan dengan passion kita. Kalau misalkan passion kita offline, boleh offline. Kalau misalkan passion kita online, boleh kita dalamin online. Nah, tapi Bapak Ibu ya, jangan cuma nyaman di selling saja. Setelah selling, kan kita pingin jadi aset. Betul ya? Nah, tahap berikutnya yaitu membangun tim. Ya, atau presentasi Bapak Ibu ya. Lalu setelah membangun tim, kita bina tim kita untuk mereka bisa punya penghasilan. Biar apa? Biar tim kita semangat. Setelah tim kita punya penghasilan, kita duplikasikan agar tim kita mampu membuat tim mereka. Dan setelah tim kita membuat tim, maka nantinya tim kita akan mulai sukses satu persatu. Lebih kurang polanya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, yang akan saya bahas Bapak Ibu hari ini ya, bukan di langkah yang pertama, bukan di pola yang pertama gimana caranya kita selling. Ya, saya yakin teman-teman di sini sudah pada hebat sellingnya semua. Tapi yang akan saya bahas adalah pola presentasinya, Bapak Ibu. Ya, gimana caranya kita bangun tim kita. Bapak Ibu, kenapa sih harus presentasi? Karena hari gini Bapak Ibu udah nggak zaman yang namanya Superman, betul? Sekarang zamannya Avenger. Woi, betul ya? Nah, jadi kita itu perlu super team Bapak Ibu ya, seperti Avenger ini. Nah, canggihnya network marketing Bapak Ibu. Ini kalau misalkan dibandingkan dengan konvensional butuh modal nggak? Butuh. Resikonya kira-kira kalau modalnya besar, resikonya besar nggak? Besar. Tempatnya tertentu, waktu juga tertentu, keahlian harus punya, biaya operasional juga besar. Nah, karena ini network marketing Bapak Ibu, seorang Dimas Ari Mukti ya, umur 24 tahun, 2010 masih kerja di Pizza Hut, 2012 ke 2014 dapat keluar negeri, motor gratis, mobil gratis, tadinya naik angkot. Terakhir terima cash reward luxury car dalam 2 tahun. Nah, Bapak Ibu, waktu dulu saya kepikiran gimana caranya saya jadi yang punya Pizza Hut gitu ya. Tapi gimana? Saya nggak punya modal. Nah, karena bisnis kita network marketing, jadi si waiter pizza pun bisa menjalankan Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya konon katanya penghasilan saya sekarang 2 kali lipat daripada yang punya Pizza Hut, yang punyanya loh. Asing nggak kira-kira?
Ya, dengan modal yang kecil tapi kita bisa nyamain penghasilan konglomerat-konglomerat di luar sana. Jadi saya suka heran sama teman-teman yang nawarin ke temennya, tapi nawarinnya tuh malu-malu gimana gitu ya. Ini bisnis besar Bapak Ibu. Canggihnya network marketing Bapak Ibu. Kalau misalkan kita mau buka cabang, kita bisnis konvensional, gimana? Kita kuatin cabang kita dulu kan? Terus kita buka cabang, butuh modal lagi kan? Nah, hebatnya network marketing, di saat kita buka cabang, modalnya cabang kita yang ngeluarin. Betul? Gimana memotivasi cabang? Bayangkan kita konvensional, ibu-ibu jualan hijab, segitu-gitu aja tuh omsetnya mentok. Pengen nambah omsetnya gimana? Cari reseller kan? Reseller udah banyak tapi penjualan reseller belum oke. Akhirnya gimana? Oke gini, hey reseller, kalau bulan ini bisa jualan 10 kodi atau misalkan 50 kodi, kamu saya kasih iPhone gratis misalkan. Semangat gak mereka? Oh semangat. Di saat ada yang tembus, siapa yang bayar iPhone-nya? Kita, owner kan? Coba Tiens, ada downline kita yang semangat nih. Di saat dia mau semangat, kita tawarin, hey downline-downlineku gitu ya, ini ada success trip, kamu kejar 20.000 PV 4 bulan ya, nanti kamu dapat ke luar negeri. Nah setelah dia dapat Vietnamnya Bapak Ibu, kira-kira kita apa siapa yang ngeluarin? Tiens, kita nggak keluar duit, betul nggak? Itu luar biasanya. Selanjutnya, kalau nutup cabang gimana? Ada cabang kita operasionalnya bengkak, besar pasak daripada tiang. Ya otomatis kan kalau kita konvensional, kita harus nutup cabang kita. Nutup cabang kira-kira berbelit-belit gak? Iya, mesti ditutup, karyawan mesti di PHK ya, dirumahkan gitu ya. Kalau kita nutup cabangnya gimana? Ya udah berhenti aja gitu ya. Luar biasa ya, network marketing ya. Nah jadi kira-kira kalau menurut Anda kereta di Indonesia mana yang paling cepat? Ya saya nggak tahu ya. Nah, tapi kalau misalkan kereta tercepat di dunia, kira-kira kereta di mana? Shinkansen. Kok semua pada tahu ya? Jepang ya. Itu kan ngebut banget keretanya. Anda tahu nggak bedanya Shinkansen sama kereta Indonesia? Kereta Shinkansen ya, itu kan magnet ya, betul ya. Nah ternyata bukan cuma itu bedanya. Kalau kereta Indonesia itu yang narik depannya, gerbong ditarik sama kereta depannya. Nah seperti usaha konvensional yang ditarik oleh ownernya saja. Karyawan kalau misalkan nggak dimonitor, itu nggak gerak dia. Ownernya pergi ke Cina gitu ya, misalkan. Wah itu karyawannya kadang-kadang suka seenaknya, betul ya, nggak dikontrol kan. Nah tapi kalau Shinkansen, itu masing-masing gerbongnya itu punya mesin. Jadi bukan yang narik tuh bukan yang di depannya doang Pak, tapi yang belakang juga memang ada mesinnya. Makanya dia bisa ngebut banget. Nah itulah network marketing Bapak Ibu. Di saat teman-teman kita udah ngerti bisnis ini, udah masuk ke Crown, itu kadang-kadang nggak usah kita motivasi pun, dia punya dream sendiri, betul ya? Nah itulah. Jadi sebenarnya kita tuh semacam Shinkansen gitu, ya nantinya akan cepat sekali dan kerasa banget sama saya Bapak Ibu. Ya luar biasa dalam 2 tahun perubahannya gila-gilaan, ngeri sekali. Nah kenapa bisa eksponensial pelipatan omsetnya? Memang saya bangun tim Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa sendiri. Nah yang pertama yang kita butuhkan di bangun tim ini adalah ilmu untuk bisa presentasi. Kira-kira persiapan apa aja yang kita butuhkan? Yang pertama, luruskan niat. Biasanya kalau niatnya pingin cari bintang 3, kalau dia bintang 3 masuk kantong saya 320.000, itu emang agak deg-degan presentasinya. Betul ya? Tapi kalau kita niat bantu orang, beda. Orang nggak mau dibantu gimana? Ya udah, next kan? Betul ya? Yang ini nggak mau dibantu lagi, next lagi. Nanti akan ketemu memang orang yang sevisi sama kita, pingin kita bantu. Jadi niat dulu. Yang kedua, kita siapkan daftar nama, kita kuasai cara mengundang, kita juga kuasai edifikasi. Nah ini makhluk apa semua gitu ya. Saya sarankan Bapak Ibu dengarkan CD Memulai Dengan Benar. Dan kebetulan pembicaranya luar biasa sekali, mentor kita semua. Aplaus untuk Bapak Rizky Kanata, Bapak Ibu. Keluar kaset ini saya senang sekali Bapak Ibu ya, bahagia banget. Jadi kita ngajarin tim kita itu nggak banyak, kita tinggal kasih CD-nya, dia belajar dari ahlinya langsung Bapak Ibu. Ya jadi Anda bisa mendengarkan CD-nya langsung. Saya nggak cukup waktu untuk bahas di sini. Yang berikutnya adalah penampilan yang baik Bapak Ibu. Ya kira-kira
penampilan yang baik itu kayak gimana? Sederhananya, sebelum Anda mau presentasi ke orang, Anda ngaca dulu, ya. Nah, terus Anda bilang sama yang di kaca, gitu ya. Kalau misalkan yang kayak gini nawarin saya tertarik nggak gitu ya? Nah, sederhananya seperti itu ya. Ya, jadi berpakaianlah, berpenampilanlah yang oke lah. Terus mungkin Anda ada yang bilang gitu ya, Pak, kan yang penting hatinya gitu ya. Waduh, luar biasa. Bapak Ibu mau beli handphone pasti lihat casingnya dulu, betul kan? Kalau misalkan casingnya aja udah bajret gitu ya, mana mau lihat dalamannya, betul nggak? Nah, jadi luarnya dulu kita okein. Nah, nanti orang akan tertarik untuk ngobrol sama kita. Oke? Berikutnya, ya, jadi rumus presentasi ini sederhana Bapak Ibu. Yang pertama, kuantitas dikali kualitas sama dengan hasil. Hasilnya nih, saya kotakin. Kira-kira yang penting yang nggak dikotakin atau yang dikotakin? Yang dikotakin ya. Yang penting hasil katanya gitu kan. Nah, itulah kenapa Anda pada galau Bapak Ibu. Galau itu di saat hasil tidak sesuai dengan rencana. Makanya balik badan langsung kuku lutus gitu ya bahasa Inggrisnya kan. Nah, menggerutu ya. Bapak Ibu, Anda nggak akan menggerutu kalau misalkan Anda fokus ke kuantitasnya. Kuantitas itu adalah banyaknya Anda melakukan. Kualitas itu adalah sebaik apa Anda melakukan. Yang pertama Bapak Ibu, yang terpenting kira-kira kualitas atau kuantitas? Kuantitas, betul. Karena kualitas akan naik seiring dengan kuantitas kita melakukan sering. Nah, banyak orang itu belajar dulu. Kalau saya presentasi kira-kira gimana gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ibunya rambut keriting, saya mesti ngomong gimana gitu. Kalau ibunya cantik, nah nanti saya ngomongnya gimana. Kalau bapaknya ada tatonya, saya ngomongnya gimana gitu ya. Nah, terlalu banyak berpikir Bapak Ibu. Sebenarnya rock and roll aja buat di awal. Ya, karena kualitas itu nanti akan mengikuti sendiri. Kalau misalkan kuantitasnya sering. Ya, jadi yang paling penting itu kuantitasnya. Ada yang namanya hukum 10, 80, 10. Jadi dulu waktu saya udah presentasi nih Pak, belum ada yang gabung, saya berpikir saya belum bisa meyakinkan orang. Nah, ternyata kadang-kadang ya, malah seringkali menurut saya itu keyakinan yang salah. Kadang-kadang bukan kita nggak bisa yakinin itu orang, tapi memang kita belum ketemu aja orang yang tepat. Saya punya downline, sekarang bintang 8, penerima mobil niaga. Itu dulu saya presentasi juga nggak bagus, tapi kebetulan ketemu ini downline gitu ya. Saya presentasi, saya tawarin, akhirnya dia gabung langsung bintang 3. Namanya Bapak Julian. Mohon aplaus buat Pak Julian ya. Itu tanpa perlawanan lah pokoknya ya. Terus sudah saya presentasi itu saya bingung sendiri gitu. Kok sekarang gampang gitu ya, luar biasa. Nah, itu karena udah ketemu aja. Jadi nanti akan ada 10 orang yang ibarat kata belum Anda presentasi gitu ya, gabung gitu ya. Gak mungkin ya. Nah, yang 80% perlu follow up. Makanya kita butuh agenda kerja, butuh daftar nama yang rapi. Biar apa? Biar kita bisa tahu mana yang perlu kita follow up, mana yang belum kita telepon ke OP, mana yang belum kita datengin kedua kali, mana yang belum kita pinjamkan net fee, Bapak Ibu. Karena saya dulu adalah orang yang termasuk di 80 ini. Bapak Ibu di sini siapa yang pertama kali di presentasi langsung gabung? Boleh tahu nggak? Tuh, dikit banget kan? Yang di presentasi sempat negatif dulu, terus diundang ke pertemuan, terus dipinjamkan net fee, lama gitu ya sama pengundangnya, baru akhirnya bergabung. Ada nggak? Ada, nggak mau ngaku ya. Hati-hati Bapak Ibu ya, karma loh kayak gitu. Bener. Bercanda ya. Nah, ada juga 10% yang terakhir. Nah, 10% ini yang gawat ya. Mau Anda turunkan semua upline Anda sampai Pak Louis Tendean, nggak akan gabung. Mau Anda turunin Mr. Lee pakai helikopter, nah, turun di atas gentengnya gitu ya, dia nggak akan gabung. Ya emang gitu. Pas udah Anda sukses, gimana? Mau mulai nggak bisnisnya? Iya, saya mah doain kamu aja katanya gitu ya. Ada kan orang kayak gitu? Memang ada Bapak Ibu ya. Hukum poker. Yang berikutnya adalah hukum poker. Poker itu kartunya ada 54. Asnya ada berapa? 4. Jadi yang paling penting itu kuantitasnya Bapak Ibu. Ya, Anda buka terus kartunya, ketemu 3, ketemu Jack, ketemu Queen. Selama Anda masih buka, asnya nanti ketemu nggak? Iya, jadi yang paling penting kita buka kartunya terus. Jadi yang paling penting itu kuantitasnya Bapak Ibu. Hukum dadu. Ada yang udah pernah main dadu di sini?
Wah, hebat ya. Ya pasti pernah semua ya. Nah, dadu itu kan angka 6-nya ada berapa? 1. Nah, kemungkinan keluar angka 6-nya 1:6. Sederhana Bapak Ibu ya, hukum peluang. Nah, sama, presentasi juga nanti ada hukum peluangnya. Berapa kali kita presentasi, nanti akan diterima berapa kali gitu. Jadi kan ngelempar dadu itu kan nggak penting mau dipelintir, mau di ke atasin gitu ya, mau ngalungnya lewat belakang gitu kan. Bener nggak? Nah, yang paling penting itu ya lempar aja. Jadi presentasi juga seperti itu. Yang paling penting presentasi aja. Sederhana Bapak Ibu ya. Nah, jadi kuantitas membentuk kualitas. Nah, ini memang gambarnya agak kontroversi gitu ya. Karena sebagian seneng Madrid, nggak apa-apa lah ya. Ini Lionel Messi menang Ballon d'Or 4 sekaligus. Jagoan nggak? Enggak Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Anda tantang main pingpong, kalah dia. Iya, dia jagoan di bola, betul ya. Nah, tapi Anda tahu nggak dari umur berapa Messi main bola? Dari kecil Bapak Ibu ya. Dari sebelum umur 10 tahun, mungkin dari 5 tahun dia udah main bola gitu. Wajar nggak kalau misalkan di umur 20 tahun, di saat 15 tahun dia udah terus main bola gitu ya. Dia jadi pemain terhebat di dunia. Wajar? Wajar Bapak Ibu. Kalau Anda lahir langsung dikasih flip chart sama ibu Anda, itu pasti sekarang juga Anda luar biasa pasti presentasinya. Iya, serius ya. Karena kuantitas membentuk kualitas. Sederhana. Jadi yang paling penting itu kita sering ngelakuin, ya nanti akan jago sendiri. Anda suka lihat tukang martabak ya? Itu dia bisa nyulap 1 selembar karton gitu jadi kotak dalam waktu sepersekian detik lah. Iya benar ya, trek kotak, trek kotak. Anda bisa nggak kayak gitu? Oh, belum kalau misalkan lagi bikin adonannya kan, ditumbuk-tumbuk gitu langsung diputar kayak apa gitu kan. Oh, jadi dari yang segede gini ya, dari kecil banget jadi sebesar UFO gitu. Oh, iya, Anda bisa nggak? Enggak, saya juga enggak. Tapi tukang martabak itu jagoan. Ya kenapa? Karena kuantitas. Mungkin dia dari SD udah jadi tukang martabak kali dah ya. Saya nggak tahu gitu ya. Nah, setelah kuantitas kita sering lakukan, baru kita bicara kualitas. Itu yang benar. Jangan terbalik. Kita terlalu titik berat ke kualitas gitu ya. Bagus Bapak Ibu, persiapan bagus. Tapi yang saya khawatir, Anda terlalu mikirin kualitas, takut salah, takut gini, takut gitu, malah Anda nggak mulai-mulai. Itu yang salah. Tapi yang benar, Anda lakukan dulu kuantitasnya banyak, lalu Anda perbaiki kualitas. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk presentasi, gimana caranya presentasi Anda lebih oke? Mau tahu nggak caranya? Gini Bapak Ibu ya. Yang pertama, kalau Anda ketemu orang, apalagi orangnya nggak kenal sama Anda jangan langsung presentasi Bapak Ibu. Orangnya nggak tahu nih sama Anda, langsung Anda. Jadi gini Pak. 2 kunci kesuksesan. Kamu siapa gitu ya? Itu suasana masih beku Bapak Ibu. Nah, jadi Anda perlu yang namanya ice breaking. Ice breaking itu apa Pak? Ya memecah kebekuan itu, biar cair suasananya. Nah, bisa ngobrol. Ngobrolnya tentang apapun. Intinya kalau bisa Anda bangun kesamaan sama dia. Tapi nggak usah disama-samain. Jadi natural aja. Jangan misalkan Anda tanya, hobi apa Pak? Oh, saya hobi golf misalkan. Oh, sama saya juga ya. Itu kan Mike Tyson itu kan, rekor golf kan. Oh, nanti Anda ditendang ya. Orang tuh paling males sama yang so tahu Bapak Ibu. Serius, so tahu itu ngeselin. Anda jangan. Jadi yang natural aja. Kalau misalkan hobi nggak cocok gitu ya, coba tanya asal. Siapa tahu asalnya sama-sama dari Jawa. Oh, sama Pak, saya juga dari Jawa. Jawanya Jawa mana? Jawa Timur. Oh, saya mah Jawa Barat gitu ya. Ya beda tuh ya, Jawa Barat mah Sunda. Siapa Anda mah gimana ya? Nah, itu intinya Anda pecah kebekuan kayak gitu. Jadi setelah cair ya, enak gitu ngobrolnya, baru Anda masuk ke materi Anda. Nah, berapa lama kira-kira yang bagus untuk ice breaking? Tergantung orang Bapak Ibu ya. Ada orang yang 2 menit udah oke gitu ya. Ya udah, jalan aja. Nah, ini saya titip pesan ke yang sanguin gitu. Oh, ini sanguin paling jagoan Bapak Ibu ice breakingnya ya. Ice breakingnya bisa 1 jam. Oh, ngomongnya kemana-mana gitu ya. Udah 1 jam, prospeknya bilang, oh Pak, saya ada perlu lagi Pak ya. Jadi nanti aja lain waktu katanya. Kapan presentasinya ya? Ice breaking semua isinya. Jangan juga seperti itu ya. Jadi ice breaking seperlunya aja. Nah, setelah ice breaking Bapak Ibu,
usahakan Anda bisa menggali impian. Nah, bentuk presentasi itu kan macam-macam Bapak Ibu ya. Bisa home meeting, bisa one on one. Apalagi kalau misalkan one on one kan fleksibel, betul ya? Nggak usah full kayak di OP gitu. Anda kan lihat prospeknya, kebutuhannya gimana kan? Nah, ini konsultasikan kepada upline Anda. Kayak gitu. Nah, tapi Bapak Ibu, yang jelas banyak teman-teman kita di luar sana yang suka salah fokus. Maksudnya, kira-kira kalau misalkan kita mau mancing nih, kita pakai kailnya itu pakai cacing apa pakai burger? Cacing. Kalau burger siapa yang suka? Kita. Kalau cacing siapa yang suka? Ikan. Nah, waktu kita presentasi, kadang-kadang tuh karena kita tertarik tiansinya karena bebas waktu bebas uang gitu ya misalkan. Jadi kita tuh ceritanya itu terus. Padahal mungkin prospek kita senangnya sosial, bantu orang. Kadang-kadang gitu ya. Kita tertariknya sama BMW. Jadi kita tuh ceritanya BMW semua. Padahal si prospek kita ini jangankan BMW gitu ya, Avanza aja nggak kepikiran misalkan. Padahal dia itu pinginnya satu set alat masak untuk ibu tercintanya misalkan. Nah, gimana cara taunya? Gimana? Cari di Facebook gitu ya? Nggak ada. Ya tanya tuh ya, ditanya. Nah, untuk Anda yang baru ya, ini tips saya. Anda bisa buat daftar keinginan. Kalau saya biasa tanya gini, Ibu, misalkan ya, saya nanya ke Ibu, Ibu, menurut Ibu, kenapa orang-orang lebih tertarik bisnis? Boleh dijawab? Supaya bisa dapat penghasilan. Nah, terus nanti dia bilang lagi, supaya waktunya lebih fleksibel, supaya nggak disuruh-suruh misalkan. Betul ya? Kita tanya terus apa lagi Bu? Supaya enak aja. Terus apa lagi Bu? Terus aja. Sampai dia, udah sih itu aja. Nah, terus kita bisa bilang, Ibu mau tahu nggak apa alasan terbesar kenapa orang-orang pada tertarik bisnis? Nah, Anda bisa sodorin. Ya, Anda bikin aja list keinginan. Contoh, biasanya orang pengen jalanin tians kita apa sih? Pengen bebas uang, pengen bebas waktu, betul ya? Penghasilan tambahan, bisnis sendiri, ya kan? Bahagiain orang tua, pengen cari komunitas positif. Itu Anda bisa list. Anda sodorin. Ternyata Bu, setelah survei, ini nih alasannya. Oke? Bisa? Gampang ya. Nah, selanjutnya Anda kasih 5 pertanyaan Mas. Apa aja tuh? Kira-kira gini, menurut Ibu, yang mana yang paling Ibu pingin? Terus dia jawab, ini biasanya ya, dari pengalaman saya. Dia jawab, oh kalau saya, yang paling saya pengen bahagiain orang tua. Karena orang tua saya udah tua, saya dari kecil nyusahin aja, misalkan kayak gitu ya. Terus kita bisa tanya lagi. Yang kedua nih, pertanyaan kedua. Kenapa Ibu pilih yang itu? Iya Pak, yang tadi saya bilang, saya pingin bahagiain orang tua saya, karena orang tua saya udah tua, misalkan. Nah, terus kita bisa bilang, kenapa itu penting buat Ibu? Langsung dia, wah udah speechless lah biasanya. Wah, kita kasih pertanyaan lagi. Kira-kira Bu, kalau misalkan nggak bisa bahagiain, gimana konsekuensinya? Wah, ada yang digituin sampai nangis Bapak Ibu. Anda percaya nggak? Luar biasa. Padahal saya cuman baca teks aja gitu. Kok ini Ibu bisa nangis gitu ya? Kayak gitu. Nah, terakhir, apa yang bikin Ibu khawatir? Itu kadang-kadang orang udah nggak bisa jawab lagi. Ada juga yang jawab. Minimal Bapak Ibu, yang paling penting kita coba gali informasi. Ya, kira-kira sebenarnya apa yang dia pingin. Kadang-kadang kita itu kan ngasih solusi kayak dukun, betul ya? Sadar nggak Anda? Orang datang sama kita nih, janjian. Terus kita ceritain aja. Kayak orang datang ke dukun, Mbah, iya ya saya udah tahu ya. Jodoh kan? Nah, weh kok Mbah tahu gitu ya? Itu dukun. Kalau dokter gimana? Tanya dulu. Keluhannya apa Pak? Betul ya? Nah, kita juga kalau bisa tanya dulu. Kira-kira apa nih yang prospek kita mau nih? Oke? Kebayang ya? Nah, setelah kita dapat, baru kita presentasi. Nah, presentasinya ini bisa fleksibel dan intinya kita bahas impiannya dia. Contoh, Ibu kalau misalkan udah bintang 8, Ibu penghasilannya dari pengalaman 20 sampai 40 juta. Kira-kira Bu, kalau misalkan 20 sampai 40 juta, bisa nggak umrohin orang tuanya, bahagiain orang tuanya? Kena kan? Kebayang ya Bapak Ibu ya? Presentasi kita itu tujuannya untuk ngasih jalan ke dia, untuk ngasih tahu ke dia gimana caranya untuk nyampe ke impiannya dia. Itu sebetulnya Bapak Ibu.
Nah, yang terakhir setelah presentasi Anda oke, Anda kan mau ke tahap closing tuh. Gimana caranya biar dia closing? Kalau saya Bapak Ibu, biasanya saya cerita tentang rugi 20 sampai 40 juta. Anda bisa cerita ini. Caranya gimana? Anda bisa bilang gini, Ibu kira-kira kalau misalkan mau sukses, kapan suksesnya? Dia pasti jawab, secepatnya. Jawaban standar ya. Oke, gini Bu, menurut saya waktu yang paling tepat memulai bisnis ini adalah hari ini, sekarang. Kenapa? Karena kalau Ibu nunda sebulan aja, itu Ibu rugi 20-40 juta. Kok bisa dia bilang kan? Bingung kan dia? Nah, kita kasih gambaran. Bu, rata-rata nih kalau kita serius jadi bintang 8 tuh 2 tahun. Memang kalau misalkan Ibu nunda sekarang nggak akan kerasa. Tapi kalau misalkan sekarang nih bulan Maret 2015, bulan Maret 2017 Ibu bintang 8. Berarti kalau misalkan Ibu nunda joinnya April, Ibu bintang 8-nya bulan April. Matematika sederhananya kan gitu ya. Nah, dari Maret ke April Ibu rugi 20 sampai 40 juta sebulan, Bu. Kan sayang. Nah, jadi mending sekarang aja Ibu gabung. Kebayang ya? Bisa dipakai untuk closing. Nah, terus biasanya orang itu nggak ngeh sama cara bergabungnya. Jadi Anda bisa ulang. Ya, Pak, cara bergabungnya bintang 1 99.000 plus 1 produk. Produknya bebas. Ya, asal jangan beli Pintiens, nggak masuk PV. Iya, ya, produknya bebas. Yang penting masuk PV. Nah, kalau misalkan bintang 2 500 PV, bintang 3 2000 PV. Kira-kira Bapak mau join apa enggak? Dia bilang, enggak. Iyalah. Anda tanyanya, Bapak mau join apa join? Gitu. Iya. Kayak saya nembak pacar saya gitu ya dulu. Wah, saya culik ke atas gunung Bapak Ibu. Iya. Saya sekap gitu ya. Wah, culik ke atas gunung. Udah nyampe atas gunung, saya bilang, saya suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar saya? Nggak usah dijawab. Kalau misalkan mau, yuk kita pulang bareng-bareng pakai motor. Kalau enggak, ya saya pulang pakai motor sendiri. Kamu pulang jalan kaki. Jadi saya sakit hati, kamu sakit kaki kan? Nggak ada pilihan dia ya, nyerah akhirnya. Ya udah daripada nggak pulang kan. Iya. Jadi itu, Anda kasih pertanyaannya iya dan iya. Maksudnya kira-kira Pak, kalau misalkan untuk sekarang Bapak mulai mungkinnya gabung di bintang 1, 2 apa 3. Kebayang? Jangan kira-kira Bapak mau join nggak? Enggak. Kira-kira Bapak mungkinnya gabung di bintang 1, bintang 2 atau bintang 3 kalau untuk sekarang-sekarang. Ya oke lah bintang 2 gitu kan. Nah, terus saya juga kadang-kadang suka kasih preview kayak gini. Pak, gini, kalau misalkan Bapak ada uang lebih, ya lebih baik Bapak gabung di bintang 3. Kenapa? Karena kan kita pingin bintang 8 secepatnya nih. Kalau misalkan kita mulai dari bintang 3 tuh enak Pak. Jadi ke bintang 8-nya tuh kan tinggal 5 tahap lagi. Minimal kan udah tahap 3 gitu, 5 tahap lagi kan ke bintang 8. Kita bisa bilang, bintang 3 ini Pak 2,2 juta plus 99.000 total 2,3 kurang lebih. Kira-kira bisnis apa Pak yang mulai dengan 2,3 juta? Bingung nggak dia? Bisnis pulsa dia bilang ya. Ya ngedaftarin itu kan. Ya nggak ada kan. Mau bisnis tambal ban aja udah berapa gitu ya. Iya kan. Nah jadi sebenarnya bisnis modal 2,3 juta apalagi itu modalnya bisa diputar. Maksudnya si 2,3 juta ini kan beda sama kita bisnis misalkan nasi goreng. Anda bayangin Anda bisnis nasi goreng, ya Anda perlu gerobak gak? Perlu piring gak? Nah kalau misalkan Anda keluarin 5 juta untuk gerobak dan piring dan bangku, Anda bisa gak jual gerobaknya? Terus Anda jualan lagi gitu? Ya jualannya gimana caranya, betul ya? Nah tapi TNC ini kan 2,3 jutanya itu modal dagang. Jadi kalau misalkan 2,3 jutanya dijual, kita masih bisa TNC gak? Bisa. Itu bedanya. Itu bedanya Pak, saya bilang gitu. Kalau misalkan Bapak nggak ada, Bapak bisa mulai dari bintang 2. Bintang 2 ini 550.000 Pak. Ditambah 99.000. Ya lebih kurang 650.000. Nah kalau misalkan segini nggak ada, nah disitulah kadang saya merasa sedih gitu ya.
Iya, 650.000 aja nggak ada maksudnya. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya minimal bintang 1. Aduh, kalau misalkan bintang 1 nggak ada mah Pak ya, saya nggak tahu deh kan gitu ya. Ya maksudnya bercanda gitu ya, bercanda kayak gitu. Nah baru Anda bisa katakan kira-kira Pak, kalau misalkan per hari ini Anda mulai dari bintang 1, 2, atau 3. Seperti itu ya. Nah berikan pilihan ya dan ya yang tadi. Nah ingat hukum 10, 80, 10. Oke. Nah ini ada tips dari saya Bapak Ibu. Kadang-kadang mungkin Anda pingin ice breaking, betul ya? Anda ketemu anak kuliah. Kamu kuliah di mana? Widya Tama. Udah lama? Udah 2 tahun. Pendek-pendek kan? Anda bingung nggak? Jadinya Anda kan kayak wartawan gitu ya, nanya-nanya. Caranya gini Bapak Ibu. Kuliah di mana? Widya Tama. Udah lama? Udah 2 tahun. Oh, dulu gimana ceritanya bisa mutusin ke Widya Tama gitu. Jadinya dia cerita kan? Betul nggak? Kasih pertanyaannya yang terbuka. Bapak kerja di mana? Dealer mobil misalkan. Oh, kenapa Pak kerja di dealer mobil? Panjang nggak dia cerita? Panjang. Jadi cair kan? Itu jembatan. Terus teknik menganggukkan kepala. Ini ngaruh loh. Jadi kalau misalkan kita merasa positif, kita nganggukin kepala kan? Dan kalau misalkan kita nganggukin kepala, kita mulai merasa positif. Coba aja. Kalau ikut seminar, tangannya dilipat kayak gini. Itu masuknya nggak maksimal. Tapi kalau misalkan pembicara ngomong, Anda ngangguk-ngangguk gitu ya, padahal Anda nggak ngerti. Nah tips saya kalau misalkan ngantuk ya, tolong ke depan, jangan ke pinggir. Kalau misalkan ke pinggir kan, gitu kan? Nah pembicaranya nyangkanya, oh itu orang ngerti gitu ya. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Teknik menganggukkan kepala. Kata pemacu semangat, oh ini gampang. Oh ya? Masa sih? Ah kayak gitu. Iya, waktu itu saya di dealer itu bisa ngejual 50 mobil. Oh ya? Wow. Gitu. Iya Pak, 50 mobil dalam 10 tahun. Oh iya. Kata-kata pemacu semangat. Nah terus bagaimana mengendalikan tatapan mata? Mungkin Anda pakai alat peraga ya. Jadi kalau misalkan mau ngendaliin tatapan mata, bagusnya Anda pakai pulpen. Misalkan Anda bawa flip chart gitu ya, misalkan. Nah Anda pakai pulpen. Kalau misalkan Anda pingin prospeknya natap Anda, pulpennya angkat kira-kira semata Anda. Jadi dia kan ngelihat pulpen, jadi ngelihat mata Anda. Kalau misalkan Anda mau dia ngelihat flip chart, ya tunjuknya ke flip chart pulpennya. Bercermin. Kalau bisa cari yang sama, baik dari obrolan maupun gestur tubuh. Kalau misalkan orangnya santai, Anda juga bisa ikut santai. Kalau orangnya tegak, Anda juga bisa ikut tegak. Bercermin. Terus ada jurus namanya feel, fail, found. Oh, bisnis gini kan, bisnis bulat-bulat cari orang itu kan, ini sama kan kayak bisnisnya LMM itu. Nah, iya, orang di luar itu kan banyak yang negatif sama kita gitu ya. Tapi MLM aja dia nggak lempeng gitu. LMM lah, MLL gitu ya. Iya, jadi sebenarnya dia itu belum kenal tapi udah ikut-ikutan negatif. Ya jadi kita bisa gunakan teknik feel, fail, found. Ini juga bisa dipakai di kehidupan Anda sehari-hari. Gimana tekniknya? Anda feel dulu. Oh gitu Pak ya. Saya ngerti Pak. Fail. Dulu juga saya mikirnya kayak gitu Pak, sebelum saya kenal sama perusahaan ini. Nah tapi Pak, kalau misalkan MLM itu seperti yang Bapak pikir, jangankan Bapak, saya juga nggak mau jalanin. Masuk kan? Nah terus found. Setelah saya ikut ke pertemuannya, misalkan, ya atau setelah saya dengar Netpi Pak Johan Wijaya, misalkan, Anda bisa arahin ke alat bantu, ke pertemuan atau ke Netpi gitu ya. Nah ternyata Pak, saya nemuin bahwa Tiansi ini beda dengan yang lain. Jadi jangan didebat Bapak Ibu ya. Oh enggak Pak, iya ini kayak gini. Enggak Pak, iya gitu ya. Enggak nemu-nemu Bapak Ibu ya. Nah terus manfaatkan pertemuan. Di Bandung ini enak Bapak Ibu ya, udah ada vision seminar, udah ada OP. Jadi kita bisa manfaatin pertemuan. Nah semua teman-teman saya, rekan-rekan saya yang bintang 8 itu mereka hasil dari pertemuan Bapak Ibu. Bukan karena yakin dengan saya. Ya saya masih kismin Bapak Ibu ya.
Dulu tuh Anda kebayang nggak? Saya pingin nyenengin pacar nih ceritanya. Pulang ya pakai motor, itu saya ngajak dia makan di mie kocok. Pas saya nyampe ke tempat mie kocoknya, ternyata di situ ada harga. Harganya berapa Bapak Ibu? 16.000. Ya saya bilang, yang kantong tinggal 10.000. Pulang aja ya, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, pulang nggak jadi beli. Anda kebayang? Ya jadi ya mana ada orang mau percaya sama saya kan? Tapi kalau misalkan di pertemuan berbeda kayak gitu, dan berkat pertemuan itulah kemarin saya main ke Depo Bangunan ya, saya ngelihat satu set wastafel gitu ya, harganya 3 juta. 3 juta kok murah gitu ya. Nah jadi ternyata mahal murah itu tergantung isi dompet kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ya, tapi saya sarankan Bapak Ibu baca buku Alan Peace, judulnya Question Are the Answer. Wah itu buku lengkap ya, dari mulai ngebaca gestur orang ya. Kalau misalkan orang tertarik tandanya gimana? Orang udah malas tandanya gimana? Orang udah mau pulang tandanya gimana? Orang udah mau pipis juga ketahuan. Iya. Ya kakinya disilang-silang kayak gitu ya. Anda bisa tahu tuh ya buku Alan Peace. Nah, terus selanjutnya Anda juga bisa baca buku hijau Bapak Ibu ya. Buku hijau Anda tahu? Nah, terus buku kuning Bapak Ibu, Personality Plus ya. Nah, Bapak Ibu, presentasi ini mengasah komunikasi. Ada teman-teman saya yang tadinya benar-benar nggak bisa bicara sama sekali, tapi karena dia sering presentasi, pas dia udah bintang 7, itu benar-benar jauh banget perbedaannya. Waktu dia baru pertama kali ketemu kita gitu ya, sama waktu pas dia udah bintang 7. Karena dia sering di lapangan melakukan presentasi. Jadi presentasi ini mengasah komunikasi. Dan komunikasi itu kan penting. Penting nggak komunikasi? Sangat penting menurut saya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang saya nggak bisa ngomong gitu ya, itu kan artinya ada punya masalah di komunikasi kan. Coba Anda ikut training-training komunikasi di luaran, pasti bayarnya mahal. Tapi kalau di sini sangat murah Bapak Ibu. Laboratorium praktikumnya tuh ya di lapangan itu, di saat kita presentasi. Dan di saat kita sering presentasi, itu skill komunikasi kita itu dengan sendirinya akan terasa. Coba deh, Anda presentasi yang kedua dengan Anda presentasi yang ke-30, beda nggak? Pasti beda. Dan komunikasi ini benar-benar penting. Di kehidupan berumah tangga juga komunikasi itu penting banget. Jadi istri yang seksi itu adalah istri yang asik diajak komunikasi sama suami. Kalau misalkan istrinya betein, nyebelin, itu suami juga malas komunikasinya. Pulang nih dari kantor ke rumah, terus istrinya nanya, "Pah, mau kopi apa mau teh?" Katanya. Malas soalnya kan komunikasinya. Kopinya mau dingin apa hangat? Gitu ya. Mau di gelas kecil apa di mug, Pak? Ya. Dibawain aja 1 ember kan. Gitu ya. Iya. Komunikasi Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan saya udah sering presentasi nih, Pak, tapi hasilnya kok belum ada. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, momentumnya nggak jadi. Mungkin Anda presentasi 30 kali memang banyak, tapi 30 kali itu dalam setahun. Berarti sebulan berapa kali? 2-3 kali. Itu momentumnya nggak jadi. Berbeda Bapak Ibu. Anda presentasi 15 kali 1 bulan dengan Anda presentasi 15 kali 6 bulan. Beda. Jadi Anda fokus ke kuantitasnya. Sebulan ini saya mau presentasi berapa kali. Kayak gitu. Jadi dari presentasi itu nanti akan memunculkan hasil-hasil. Yang kedua Bapak Ibu, bisa jadi hasil yang terlihat mungkin belum ada, belum kelihatan. Tapi sebenarnya yang tumbuh itu di dalam. Saya ingat banget kata-kata salah satu leader favorit saya, dia bilang gini, yang namanya bambu, itu kalau misalkan disiram, dalam waktu lebih kurang 5 tahun ya, bertahun-tahun lah, itu bambu itu hanya setinggi 1 meter. Anda kebayang? Nah tapi setelah 5 tahun itu, di saat disiram berikutnya, 6 bulan kemudian, itu bambu udah bisa tingginya belasan meter. Anda kebayang nggak? Berarti 5 tahun itu ngapain aja? Betul, akarnya. Jadi ternyata kelihatan di atas tuh memang enggak. Tapi sebenarnya dia lagi ngebangun akar ke bawahnya. Sehingga di saat udah cukup akar ke bawahnya, nanti itu akan ke atasnya cepat gitu. Nah ngapain sih ngebangun akar dulu ke bawah? Biar di saat tumbuh tinggi gitu ya, kuat, nggak jatuh. Itu maksudnya Anda presentasi ditolak, Anda udah coaching orangnya malesin gitu ya. Itu nempa mental, itu bangun pondasi. Biar di saat Anda sukses,
Anda nggak kaget. Kalau misalkan Anda sekali presentasi, langsung orangnya bilang, Pak ini bisnis bagus Pak, saya join lah langsung bintang 8, 2M aja dia kasih gitu ya. Kan bintang 8 tuh. Nah tapi kan Andanya kaget gitu. Ini dia, Ibu Tuti, Vision Seminar, silakan Bu ya. Terus dia cerita, ya kemarin saya presentasi sekali gitu. Nah terus dapat deh langsung 1 bintang 8. Udah, makasih ya. Nah, nggak seru kan? Nah emang up and down, dinamika kehidupannya ada. Jadi bangun dulu pondasi di dalamnya. Kalau gagal gimana? Sikap kalau misalkan ngadepin kegagalan, yang harusnya Anda kasihani bukan diri Anda Bapak Ibu. Tapi yang harusnya Anda kasihani orang yang nolak. Betul ya? Ini ada peluang bagus, dia nggak mau. Kan rata-rata kalau misalkan ditolak kan yang dikasihani kan kita. Dosa apa saya ya semalam gitu kan? Enggak Bapak Ibu ya. Jadi tinggal coba lagi aja. Lempar lagi aja dadunya. Semakin banyak Anda lempar, semakin juga Anda akan mendapatkan angka 6. Jadi enjoy Bapak Ibu. Tips saya biar Anda enjoy mau gini. Bikin 2 kotak. Kotak hitam sama kotak putih. Kotak hitam nggak ada bawahnya Bapak Ibu. Kotak putih ada bawahnya. Maksudnya apa Pak? Kalau misalkan besok ada yang gabung, yang nyenengin, seneng-seneng gitu ya, taruh yang seneng-seneng itu di kotak putih. Tapi kalau misalkan ada yang nolak Anda, ya ada yang nggak seneng-seneng, taruh di kotak hitam. 2 tahun Anda jalanin TIENS, kotak putihnya akan berat. Betul nggak? Kotak hitamnya berat nggak? Enggak. Jadi sebenarnya itu hal yang nggak enak itu mau dimasukin ke hati gimana kita? Contoh, Anda dikasih sama tetangga Anda kotoran sapi. Anda mau bilang apa sama tetangga Anda? Kurang ajar, apalagi? Macam-macam ya. Ternyata tetangga Andanya bilang, Pak, ini kotoran bisa jadi pupuk super Pak. Luar biasa Pak. Tumbuhan saya itu yang tadinya tumbuhnya jelek pakai pupuk ini. Wah, keren banget. Jadi ini saya kasih sampel buat Bapak. Kebayang nggak Anda? Padahal kan dia niat baik ya. Tapi isi kepala kita itu yang nggak benar. Nah jadi kalau misalkan besok kita ditolak, ya sebenarnya ya emang jalan sukses memang seperti itu Bapak Ibu. Pertanyaan saya, si penolakan itu mau dimasukin ke hati langsung kita down gitu 30 hari, atau ya udah aja besok aktivitas lagi aja. Bahkan kalau saya jadi Anda ya, saya ditolak, itu saya mikirnya, oh berarti yang besok kemungkinan nerimanya lebih besar nih. Ditolak lagi, oh berarti besok kemungkinan yang nerimanya lebih besar nih. Kayak kita ngalung dadu kan? Itu Bapak Ibu. Jadi enjoy aja kita, sehari-hari enjoy aja. Yang kedua, pahami Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita nyari emas, kan itu biasanya kita ngeruk gunung pasir kan? Kira-kira Anda ngeruk gunung pasir mau dapat emas, dapat banyaknya pasirnya apa emasnya? Pasti pasir. Jadi kalau misalkan Anda presentasi 2 kali, pingin yang gabung 10 orang, emang itu Anda kecewa pasti. Karena Anda berharap ngeruk sedikit, dapat emasnya banyak, pasirnya sedikit. Mungkin nggak? Nggak mungkin Bapak Ibu. Yang ada juga presentasi 10 kali, yang mau 3 kan? Itu baru benar. Memang seperti itu Bapak Ibu, hukumnya. Jadi nggak usah protes. Nah yang paling penting itu, Anda lakuinnya dalam jumlah yang banyak. Kadang-kadang, kalau misalkan Anda lakuinnya dikit, nah itulah yang bikin Anda kecewa. Biasanya Anda ngelakuin dikit nih cuma 5. Kan kadang-kadang nggak ada yang mau tuh 5 orang. Jadi Anda tuh mikirin yang nggak mau itu. Coba Anda ketemunya sama 50 orang gitu. Dari 50 orang yang mau 10. Padahal yang nggak mau kan 40. Tapi kan Anda lupa sama yang 40. Anda udah sibuk sama yang 10 orang yang mau. Jadi balik lagi ke kuantitas Bapak Ibu. Enjoy. Nah Bapak Ibu ya, saya ingin sharing, biasanya kan 5 penyebab kesuksesan. Ini saya ingin sharing 5 penyebab kegagalan. Yang pertama, emang nggak pingin sukses Bapak Ibu? Ada orang kayak gitu? Ada. Nah yang kedua, orang itu pingin sukses, tapi nggak action. Yang ketiga, orang itu udah nyoba action, tapi actionnya kurang banyak. Yang keempat, orang itu actionnya banyak, tapi nggak konsisten. Yang kelima, faktor yang terlupakan. Ya, jadi menurut saya sukses itu erat kaitannya dengan faktor X gitu ya, bisa kita bilang. Jadi kadang-kadang kita udah usaha gila-gilaan, tapi hasilnya kok belum maksimal. Nah biasanya tuh ada yang ngehalangin gitu. Kayak rumah
becek. Kalau rumah becek, Anda apain? Lap. Besok becek lagi, Anda apain lagi? Lap lagi. Besoknya becek lagi, Anda lap lagi, betul ya? Sebenarnya yang tepat adalah kita cari penyebabnya. Kenapa ini lantai bisa becek? Oh, gentengnya bocor. Berarti daripada kita ngepel lantai, lebih baik kita benerin genteng. Di saat gentengnya udah betul, maka nanti nggak akan becek lagi. Nah, kadang-kadang faktor X itu. Nah, faktor X ini ada banyak. Contoh, gimana hubungan kita sama Tuhan kita? Gimana hubungan kita sama orang tua kita? Gimana hubungan kita sama pasangan kita, misalkan untuk yang berumah tangga? Gimana kita bersosial, beramal dan lain-lain? Itu faktor X. Karena saya percaya Bapak Ibu, kesuksesan juga butuh ACC pencipta kita. Kesuksesan butuh ACC Tuhan kita. Jadi kalau misalkan kita udah beresin itu non teknis semua, ya kita kerja keras di lapangan, insya Allah nanti hasilnya juga akan lancar Bapak Ibu. Nah, terakhir dari saya Bapak Ibu, ada satu cerita menarik. Jadi konon katanya dulu zaman sebelum Masehi ya, ada satu orang yang hebat sekali mendatangkan hujan. Kalau misalkan musim kemarau misalkan, nah dia ini ngedatengin hujannya luar biasa hebat. Kemungkinan berhasil dia ngedatengin hujan kalau misalkan dia menari gitu ya, itu 87,93%. Besar ya kemungkinannya ya, besar sekali. Jadi setiap ada yang kemarau panjang, nggak bisa panen ya, itu dia dipanggil. Tapi kadang berhasil, kadang enggak. 87% kemungkinan berhasilnya. Nah ternyata Bapak Ibu, di desa itu ada yang lebih hebat lagi dari dia. Ada satu orang ini kemungkinan manggil hujannya itu 100%. Nah, si yang kemungkinan 87% ini nanya, pingin berguru. Kok kamu bisa sih nari dan kemungkinan hujannya itu 100%? Tahu nggak yang 100% jawab apa? Sederhana, sobat gitu ya. Sederhana sob. Caranya, saya nari, ya sampai hujannya turun. Ya kalau saya narinya 3 hari hujan udah turun, ya saya nari 3 hari. Kalau emang hujan turunnya baru bulan ketiga, ya saya narinya selama 3 bulan. Jadi kemungkinan saya datengin hujan itu 100%. Oh gitu. Ternyata Bapak Ibu ya, sukses itu juga seperti itu. Kalau kita nyoba terus, gagal. Nyoba lagi, gagal. Coba lagi, gagal. Perbaiki lagi. Sampai kapan? Sampai sukses. Pasti kita juga nanti akan sukses Bapak Ibu. Biasanya orang lihat orang sukses lihatnya suksesnya doang kan? Betul ya? Nah tapi jarang ada orang yang fokus ke jerih payah si orang sukses itu ngapain aja. Proses si orang sukses itu ngapain aja. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan semua orang ditanya pengen sukses nggak? Pengen. Tapi kalau misalkan Anda siap bayar harganya, Anda siap ngelakuin jerih payah orang sukses itu, nggak lama Bapak Ibu. 1, 2, 3.